Abu Nawas bikin filsuf Persia tertunduk di depan Raja Baghdad. Suatu hari di Baghdad, suasana pasar utama sedang ramai. Pedagang bersuara keras menawarkan dagangan, para pembeli tawar-menawar dengan semangat, dan para pengemis sibuk mengulurkan tangan. Di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa gulungan kitab di tangannya. Ia baru saja dari masjid setelah berdiskusi soal tafsir Al-Quran bersama para ulama. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara seorang lelaki berteriak lantang di tengah kerumunan, "Wahai manusia, dengarkanlah. Aku punya hujah yang tak bisa dibantah." Abu Nawas itu hanya pintar bicara, bukan benar-benar berilmu. Kerumunan segera mengerubungi lelaki itu, seorang pedagang kain yang dikenal cerewet, bernama Farhan. Ia memang sering merasa dirinya paling tahu segalanya. Dan hari itu, entah kenapa, ia ingin menantang Abu Nawas di depan umum. "Abu Nawas," serunya ketika melihat sang cendekia lewat. "Kalau kau memang orang berilmu, jawab pertanyaanku ini. Jika semua takdir sudah ditulis Allah, kenapa manusia masih harus berusaha?" Orang-orang langsung terdiam. Beberapa menatap Abu Nawas dengan wajah tegang, sebagian lain menunggu apakah ia akan marah. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu duduk di atas batu di pinggir jalan. "Farhan," katanya tenang. "Kau punya timbangan untuk menakar kainmu, bukan?" "Tentu saja," jawab Farhan dengan bangga. "Dan kau tahu bahwa Allah telah menetapkan rezekimu sejak kau dilahirkan?" "Ya, aku tahu." "Lalu mengapa kau tetap menimbang kain setiap hari, dan bukan hanya menunggu uang jatuh dari langit?" Kerumunan tertawa pelan, tapi Farhan menolak kalah. "Itu karena aku berusaha, Abu Nawas. Tapi kalau sudah ditetapkan juga hasilnya, untuk apa repot-repot?" Abu Nawas memutar kitabnya, lalu berkata dengan wajah serius namun lembut, "Karena Allah menulis takdirmu bersama dengan usahamu." Ia tidak menulis, Farhan mendapat rezeki tanpa bergerak, melainkan, Farhan mendapat rezeki melalui timbangan dan kerja kerasnya. Jika kau berhenti menimbang, kau hanya menolak cara Allah menurunkan rezekimu. Farhan mulai terdiam. Tapi sebelum ia menyerah, ia masih berusaha melawan. "Kalau begitu, apakah kau juga percaya bahwa dosa dan pahala sudah ditetapkan?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Tapi apakah kau mau jika Allah menulis dirimu termasuk yang sombong karena menantang tanpa ilmu?" Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Farhan memerah mukanya, tapi Abu Nawas tetap lembut. Ia menepuk bahu pedagang itu dan berkata, "Ilmu tidak meniadakan pertanyaan, tapi membuat pertanyaanmu menjadi lebih bijak. Kau tak salah bertanya, hanya saja, kau lupa menundukkan hati sebelum menegakkan logika." Tiba-tiba seorang pemuda yang sejak tadi mendengar dari kejauhan mendekat dan berkata, "Abu Nawas, apakah berarti kita tak bisa mengubah takdir sama sekali?" Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu menjawab, "Bisa. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan doa dan amal. Takdir itu seperti pintu yang sudah dipasang engselnya, tapi kuncinya bisa kau buka dengan kesungguhan. Jangan tunggu angin membuka pintu, kalau kuncinya ada di tanganmu." Kalimat itu membuat pasar seketika hening. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk menimbang, berhenti untuk mendengarkan. Abu Nawas berdiri dan menambahkan, "Ketika aku lapar, aku berdoa. Tapi aku juga bekerja. Karena berdoa tanpa berbuat adalah kesombongan terselubung, dan berbuat tanpa berdoa adalah kesia-siaan yang sombong." Farhan menunduk. Dengan nada lebih lembut ia berkata, "Abu Nawas, aku kalah berdebat. Tapi aku senang hari ini aku kalah, karena aku jadi belajar." Abu Nawas tersenyum. "Kau tidak kalah, Farhan. Kau hanya berpindah dari sombong ke paham. Dan itu kemenangan yang lebih besar." Kerumunan kembali bersorak, tapi Abu Nawas hanya berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan tenang. Di tangannya, kitab itu tetap tergenggam erat. Beberapa pedagang berbisik kagum, Abu Nawas memang aneh. Ia bisa menaklukkan orang tanpa marah, dan membuat yang kalah justru bersyukur.
Dan hari itu, Baghdad belajar satu hal dari sang cendekia, bahwa berdebat bukan soal membungkam lawan, tapi menyalakan akal dan merendahkan hati di saat yang sama. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar hingga ke telinga wazir. Ia penasaran, apakah kepintaran Abu Nawas benar-benar karena ilmunya, atau hanya karena lidahnya yang luwes berbicara. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana. Di ruang megah itu, wazir duduk bersama beberapa ulama dan pejabat kerajaan. Mereka sudah menyiapkan satu ujian kecil. Di hadapan mereka ada 3 benda, sebuah cawan emas, sepotong batu hitam, dan selembar kain putih. Abu Nawas, kata wazir sambil menatap tajam, kami ingin tahu siapa di antara benda ini yang paling berharga di sisi Allah. Jawablah dengan alasan yang tidak bisa dibantah. Semua mata tertuju padanya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seperti air yang tak terusik angin. Ia memandang ketiganya satu persatu, lalu berkata pelan, yang paling berharga di sisi Allah bukan cawan emas, bukan batu, bukan pula kain putih, tapi niat di balik tangan yang menyentuhnya. Para ulama saling berpandangan. Wazir mengerutkan dahi. Jelaskan. Abu Nawas tersenyum tipis. Cawan emas bisa jadi alat kesombongan bila digunakan untuk pamer. Tapi bisa jadi ibadah jika dipakai memberi minum orang haus. Batu hitam bisa melukai jika dilempar, tapi menjadi mulia jika dijadikan dasar Ka'bah. Kain putih bisa menutupi aurat dengan niat ibadah, tapi bisa juga membungkus mayat yang tak sempat taubat. Maka bukan benda yang mulia, manusialah yang memuliakan benda dengan niatnya. Suasana istana mendadak senyap. Beberapa ulama mulai menunduk, mengangguk-angguk pelan. Namun wazir yang masih ingin menguji, tersenyum licik. Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu jawab ini, mana yang lebih penting, ilmu atau amal? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, melihat taman istana yang dipenuhi burung merpati. Lalu berkata, burung bisa terbang karena 2 sayap. Kalau satu sayap adalah ilmu dan sayap lain amal, maka siapa yang mengandalkan satu saja akan jatuh. Tapi yang tahu arah angin dan terus mengepak dengan iman, itulah yang sampai di tujuan. Raja yang sedari tadi mendengar dari balik tirai tak kuasa menahan senyum. Ia keluar dan berkata, Abu Nawas, engkau berbicara seperti orang yang sudah menempuh banyak perjalanan batin. Abu Nawas menjawab, Baginda, perjalanan itu tidak selalu dengan kaki. Kadang dengan kesalahan, lalu disusul taubat, disiram sabar, dan dipanen hikmah. Raja tertawa pelan. Kau membuat istana ini terasa seperti majelis ilmu. Dan majelis ilmu, Baginda, kata Abu Nawas, tidak perlu karpet indah, cukup hati yang mau mendengar. Seorang penjaga yang berdiri di pintu tiba-tiba bertanya polos, Tuan Abu Nawas, kalau semua tergantung niat, bagaimana dengan orang jahat yang berniat baik tapi salah cara? Abu Nawas menatapnya penuh simpati. Itulah mengapa Allah memberi kita akal dan petunjuk. Niat baik harus dituntun ilmu agar tak tersesat, dan ilmu harus dijaga niat agar tak sombong. Ibarat kapal dan kompas, keduanya saling membutuhkan. Raja mengangguk mantap. Aku paham sekarang. Tak semua perdebatan harus dimenangkan dengan suara paling keras. Abu Nawas tersenyum. Yang keras biasanya menutupi takutnya kalah, Baginda. Sedangkan yang tenang, tahu bahwa kebenaran tak perlu berteriak. Seisi ruangan terdiam, lalu Raja menepuk tangan pelan. Abu Nawas, Baghdad beruntung punya orang sepertimu. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, Baghdad akan beruntung jika setiap orang yang merasa pintar mau kembali belajar, dan setiap yang merasa benar mau menunduk sebelum menilai. Raja menatap wajahnya dengan kagum. Kau selalu punya jawaban yang tak terduga, tapi selalu terasa benar. Abu Nawas tersenyum lagi, itu karena kebenaran bukan milik lidahku, Baginda. Ia hanya singgah sebentar, selama hati masih jujur menampungnya. Dan sejak hari itu,
Perdebatan di istana bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi siapa yang lebih dulu mengakui bahwa ilmunya masih kurang. Beberapa hari kemudian, Raja mengundang Abu Nawas ke ruang pertemuan kecil di taman istana. Di sana, hanya ada raja, wazir, dan seorang tamu dari negeri jauh, seorang filsuf dari Persia bernama Nahrudin yang dikenal. Sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam diskusi. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu mampu menandingi logika seorang filsuf. Nahrudin menatap Abu Nawas dengan senyum penuh tantangan. Aku sudah mendengar tentangmu, katanya dengan nada sinis. Tapi aku tak percaya seseorang yang sering bercanda bisa mengalahkan logika yang sistematis. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Silakan ajukan apapun yang kau ingin uji. Filsuf itu mengambil batu kecil dari taman dan berkata, kau bilang manusia hidup karena kehendak Tuhan. Tapi aku ingin tahu, kalau segalanya sudah ditentukan, apakah batu ini jatuh karena kehendak Tuhan atau karena hukum alam? Abu Nawas memandang batu itu sejenak, lalu menjawab, batu jatuh karena hukum alam yang diciptakan Tuhan. Dan hukum alam itu adalah bagian dari kehendaknya. Maka, ketika batu jatuh, Tuhan tidak sedang sibuk menjatuhkannya satu persatu, Dia sudah menulis caranya sejak awal waktu. Filsuf itu tertawa kecil. Jadi kau bilang Tuhan membuat aturan, lalu membiarkan segalanya berjalan sendiri. Abu Nawas menatapnya tajam namun lembut. Tidak. Tuhan tidak membiarkan. Ia mengatur tanpa harus mengulang perintahnya setiap saat. Kau hidup karena jantungmu berdetak, tapi kau tidak perlu memerintahkannya untuk berdetak, bukan? Maka bagaimana mungkin? Tuhan yang menciptakan segalanya tidak lebih bijak dari manusia dalam mengatur ciptaannya. Raja mengangguk pelan, mulai terpikat dengan logika itu. Tapi filsuf belum menyerah. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, apakah manusia bebas atau terikat? Abu Nawas mengambil selembar daun yang jatuh di pangkuannya. Lihat daun ini, katanya. Ia jatuh karena angin, tapi ke arah mana ia melayang tergantung bagaimana bentuknya. Begitu juga manusia, angin takdir memang berhembus, tapi arah pilihan ditentukan oleh bentuk hatinya. Filsuf itu terdiam, lalu bertanya dengan nada lebih pelan, jika begitu, apa fungsi doa? Bukankah jika semuanya sudah diatur, doa hanya buang waktu? Abu Nawas tersenyum dan menatap kolam di depan mereka. Lihat air itu, tenang di permukaan tapi dalam di dasar. Doa itu seperti batu kecil yang dilempar ke air, mungkin tak mengubah air jadi tanah, tapi menciptakan riak yang menjangkau luas. Tuhan tidak selalu mengubah takdir dengan doa, tapi Ia mengubah hati orang yang berdoa agar kuat menjalani takdir. Raja menatap Abu Nawas lama, matanya berkaca-kaca. Kau menjawab dengan hati, bukan hanya dengan akal. Abu Nawas menunduk. Karena akal hanya membaca tanda, tapi hati membaca makna. Filsuf Persia itu akhirnya menutup matanya sejenak, lalu berkata lirih, aku datang untuk berdebat, tapi pulang membawa ketenangan. Abu Nawas tersenyum, ilmu yang benar selalu menenangkan, bukan memanas-manasi. Bila debat membuat dada sesak, berarti salah satu dari kita sedang berbicara bukan untuk kebenaran, tapi untuk kebanggaan. Raja berdiri dan berkata, Nahrudin, engkau telah mengalahkan banyak cendekia, tapi hari ini engkau dikalahkan bukan oleh logika, melainkan oleh kebeningan. Filsuf itu mengangguk hormat pada Abu Nawas. Engkau benar, wahai cendekia Baghdad. Di negeriku kami belajar berpikir, tapi di sini aku belajar merasa. Abu Nawas membalas dengan senyum tulus. Dan bila akal dan rasa bersatu, itulah tanda ilmu telah menjadi cahaya. Sore itu, taman istana sunyi. Hanya terdengar desir angin di antara pepohonan. Tapi di hati mereka yang hadir, ada sesuatu yang tak lagi sama, sebuah kesadaran baru bahwa kebijaksanaan sejati tidak berteriak di podium, melainkan berbisik lembut di hati yang rendah. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya naik di ufuk Baghdad, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Ia duduk di taman yang sama,
di bawah pohon kurma yang kemarin menaungi perdebatan mereka. Namun kali ini tak ada filsuf, tak ada pejabat, hanya Raja dan Abu Nawas, ditemani burung-burung yang berkicau lembut. Raja berkata pelan, Abu Nawas, kemarin aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat di istana ini. Seorang filsuf yang biasanya sombong tiba-tiba menunduk. Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa berbicara begitu menenangkan? Bukankah berdebat biasanya membuat orang justru membara? Abu Nawas menatap kolam yang memantulkan cahaya pagi. Baginda, karena aku tak berdebat untuk menang. Aku hanya menjawab agar kebenaran tak tersesat di jalan kesombongan. Bila tujuan kita membuktikan diri, maka kata-kata jadi senjata. Tapi bila tujuannya mencari hikmah, maka kata-kata jadi jembatan. Raja mengangguk dalam diam. Ia menghela napas dan berkata, tapi tidak semua orang bisa bicara sebijak itu, Abu Nawas. Kadang aku sendiri kalah oleh amarah. Abu Nawas tersenyum kecil. Amarah, Baginda, adalah api kecil yang bisa menghangatkan atau membakar. Orang bijak menaruhnya di pelita, bukan di tangan. Raja menatap langit yang perlahan memudar warnanya. Aku ingin seperti itu, tapi dunia ini penuh tipu daya. Kadang aku tak tahu mana nasihat yang tulus dan mana yang sekadar mencari muka. Abu Nawas mengambil segenggam tanah dari tepi kolam dan menatapnya. Baginda, tanah yang lembab akan menumbuhkan bunga, tapi tanah yang kering hanya menumbuhkan debu. Jika hati lembab oleh zikir dan keikhlasan, maka ucapan orang jujur akan mudah tumbuh di sana. Tapi jika hati keras, bahkan nasihat malaikat pun akan memantul tanpa bekas. Raja terdiam lama, lalu berkata, engkau membuatku merasa seperti murid. Abu Nawas menunduk hormat. Maka engkau selamat, Baginda. Karena ketika seorang raja merasa masih murid, maka Allah akan menjadikannya pemimpin yang adil. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Seekor burung kecil hinggap di bahu Abu Nawas, seolah mengamini kata-katanya. Raja menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, aku mulai mengerti mengapa orang menyayangimu meski kau sering membuat mereka merasa kalah. Kau tak membuat orang tunduk, kau membuat mereka tenang. Abu Nawas menatap wajah sang raja dengan mata teduh. Karena ketenangan lebih kuat daripada kemenangan, Baginda. Orang yang tenang mampu mengalahkan ribuan amarah tanpa mengangkat pedang. Raja tersenyum, lalu berdiri. Maka mulai hari ini, setiap kali ada perselisihan di istana, aku akan memintamu hadir. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menenangkan. Abu Nawas menunduk dengan rendah hati. Jika aku boleh memberi pesan, Baginda, keadilan lahir bukan dari banyaknya hukum, tapi dari hati yang masih takut berbuat salah meski tak ada yang melihat. Raja menatapnya lama, lalu berkata lirih, kau bukan hanya cendekia, Abu Nawas. Kau cermin bagi yang mau melihat dirinya sendiri. Abu Nawas tersenyum lembut, menatap air kolam yang kembali tenang setelah sebelumnya beriak. Air yang jernih tidak takut pada pantulan, Baginda. Karena yang ia tunjukkan hanyalah kebenaran. Dan di pagi yang sunyi itu, antara seorang raja dan seorang cendekia, tak ada lagi perdebatan, hanya dua jiwa yang sama-sama belajar, bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih dulu merendahkan hati. Abu Nawas bikin filsuf Persia tertunduk di depan Raja Baghdad. Suatu hari di Baghdad, suasana pasar utama sedang ramai. Pedagang bersuara keras menawarkan dagangan, para pembeli tawar-menawar dengan semangat, dan para pengemis sibuk mengulurkan tangan. Di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa gulungan kitab di tangannya. Ia baru saja dari masjid setelah berdiskusi soal tafsir Al-Quran bersama para ulama. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara seorang lelaki berteriak lantang di tengah kerumunan, "Wahai manusia, dengarkanlah. Aku punya hujah yang tak bisa dibantah." Abu Nawas itu hanya pintar bicara, bukan benar-benar berilmu. Kerumunan segera mengerubungi lelaki itu, seorang pedagang kain yang dikenal cerewet, bernama Farhan.
Ia memang sering merasa dirinya paling tahu segalanya. Dan hari itu, entah kenapa, ia ingin menantang Abu Nawas di depan umum. "Abu Nawas," serunya ketika melihat sang cendekia lewat. "Kalau kau memang orang berilmu, jawab pertanyaanku ini. Jika semua takdir sudah ditulis Allah, kenapa manusia masih harus berusaha?" Orang-orang langsung terdiam. Beberapa menatap Abu Nawas dengan wajah tegang, sebagian lain menunggu apakah ia akan marah. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu duduk di atas batu di pinggir jalan. "Farhan," katanya tenang. "Kau punya timbangan untuk menakar kainmu, bukan?" "Tentu saja," jawab Farhan dengan bangga. "Dan kau tahu bahwa Allah telah menetapkan rezekimu sejak kau dilahirkan?" "Ya, aku tahu." "Lalu mengapa kau tetap menimbang kain setiap hari, dan bukan hanya menunggu uang jatuh dari langit?" Kerumunan tertawa pelan, tapi Farhan menolak kalah. "Itu karena aku berusaha, Abu Nawas. Tapi kalau sudah ditetapkan juga hasilnya, untuk apa repot-repot?" Abu Nawas memutar kitabnya, lalu berkata dengan wajah serius namun lembut, "Karena Allah menulis takdirmu bersama dengan usahamu." Ia tidak menulis, Farhan mendapat rezeki tanpa bergerak, melainkan, Farhan mendapat rezeki melalui timbangan dan kerja kerasnya. Jika kau berhenti menimbang, kau hanya menolak cara Allah menurunkan rezekimu. Farhan mulai terdiam. Tapi sebelum ia menyerah, ia masih berusaha melawan. "Kalau begitu, apakah kau juga percaya bahwa dosa dan pahala sudah ditetapkan?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Tapi apakah kau mau jika Allah menulis dirimu termasuk yang sombong karena menantang tanpa ilmu?" Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Farhan memerah mukanya, tapi Abu Nawas tetap lembut. Ia menepuk bahu pedagang itu dan berkata, "Ilmu tidak meniadakan pertanyaan, tapi membuat pertanyaanmu menjadi lebih bijak. Kau tak salah bertanya, hanya saja, kau lupa menundukkan hati sebelum menegakkan logika." Tiba-tiba seorang pemuda yang sejak tadi mendengar dari kejauhan mendekat dan berkata, "Abu Nawas, apakah berarti kita tak bisa mengubah takdir sama sekali?" Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu menjawab, "Bisa. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan doa dan amal. Takdir itu seperti pintu yang sudah dipasang engselnya, tapi kuncinya bisa kau buka dengan kesungguhan. Jangan tunggu angin membuka pintu, kalau kuncinya ada di tanganmu." Kalimat itu membuat pasar seketika hening. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk menimbang, berhenti untuk mendengarkan. Abu Nawas berdiri dan menambahkan, "Ketika aku lapar, aku berdoa. Tapi aku juga bekerja. Karena berdoa tanpa berbuat adalah kesombongan terselubung, dan berbuat tanpa berdoa adalah kesia-siaan yang sombong." Farhan menunduk. Dengan nada lebih lembut ia berkata, "Abu Nawas, aku kalah berdebat. Tapi aku senang hari ini aku kalah, karena aku jadi belajar." Abu Nawas tersenyum. "Kau tidak kalah, Farhan. Kau hanya berpindah dari sombong ke paham. Dan itu kemenangan yang lebih besar." Kerumunan kembali bersorak, tapi Abu Nawas hanya berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan tenang. Di tangannya, kitab itu tetap tergenggam erat. Beberapa pedagang berbisik kagum, Abu Nawas memang aneh. Ia bisa menaklukkan orang tanpa marah, dan membuat yang kalah justru bersyukur. Dan hari itu, Baghdad belajar satu hal dari sang cendekia, bahwa berdebat bukan soal membungkam lawan, tapi menyalakan akal dan merendahkan hati di saat yang sama. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar hingga ke telinga wazir. Ia penasaran, apakah kepintaran Abu Nawas benar-benar karena ilmunya, atau hanya karena lidahnya yang luwes berbicara. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana. Di ruang megah itu, wazir duduk bersama beberapa ulama dan pejabat kerajaan. Mereka sudah menyiapkan satu ujian kecil. Di hadapan mereka ada 3 benda, sebuah cawan emas, sepotong batu hitam, dan selembar kain putih. "Abu Nawas,"
kata wazir sambil menatap tajam, kami ingin tahu siapa di antara benda ini yang paling berharga di sisi Allah. Jawablah dengan alasan yang tidak bisa dibantah. Semua mata tertuju padanya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seperti air yang tak terusik angin. Ia memandang ketiganya satu persatu, lalu berkata pelan, yang paling berharga di sisi Allah bukan cawan emas, bukan batu, bukan pula kain putih, tapi niat di balik tangan yang menyentuhnya. Para ulama saling berpandangan. Wazir mengerutkan dahi. Jelaskan. Abu Nawas tersenyum tipis. Cawan emas bisa jadi alat kesombongan bila digunakan untuk pamer. Tapi bisa jadi ibadah jika dipakai memberi minum orang haus. Batu hitam bisa melukai jika dilempar, tapi menjadi mulia jika dijadikan dasar Ka'bah. Kain putih bisa menutupi aurat dengan niat ibadah, tapi bisa juga membungkus mayat yang tak sempat taubat. Maka bukan benda yang mulia, manusialah yang memuliakan benda dengan niatnya. Suasana istana mendadak senyap. Beberapa ulama mulai menunduk, mengangguk-angguk pelan. Namun wazir yang masih ingin menguji, tersenyum licik. Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu jawab ini, mana yang lebih penting, ilmu atau amal? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, melihat taman istana yang dipenuhi burung merpati. Lalu berkata, burung bisa terbang karena dua sayap. Kalau satu sayap adalah ilmu dan sayap lain amal, maka siapa yang mengandalkan satu saja akan jatuh. Tapi yang tahu arah angin dan terus mengepak dengan iman, itulah yang sampai di tujuan. Raja yang sedari tadi mendengar dari balik tirai tak kuasa menahan senyum. Ia keluar dan berkata, Abu Nawas, engkau berbicara seperti orang yang sudah menempuh banyak perjalanan batin. Abu Nawas menjawab, Baginda, perjalanan itu tidak selalu dengan kaki. Kadang dengan kesalahan, lalu disusul taubat, disiram sabar, dan dipanen hikmah. Raja tertawa pelan. Kau membuat istana ini terasa seperti majelis ilmu. Dan majelis ilmu, Baginda, kata Abu Nawas, tidak perlu karpet indah, cukup hati yang mau mendengar. Seorang penjaga yang berdiri di pintu tiba-tiba bertanya polos, Tuan Abu Nawas, kalau semua tergantung niat, bagaimana dengan orang jahat yang berniat baik tapi salah cara? Abu Nawas menatapnya penuh simpati. Itulah mengapa Allah memberi kita akal dan petunjuk. Niat baik harus dituntun ilmu agar tak tersesat, dan ilmu harus dijaga niat agar tak sombong. Ibarat kapal dan kompas, keduanya saling membutuhkan. Raja mengangguk mantap. Aku paham sekarang. Tak semua perdebatan harus dimenangkan dengan suara paling keras. Abu Nawas tersenyum. Yang keras biasanya menutupi takutnya kalah, Baginda. Sedangkan yang tenang, tahu bahwa kebenaran tak perlu berteriak. Seisi ruangan terdiam, lalu Raja menepuk tangan pelan. Abu Nawas, Baghdad beruntung punya orang sepertimu. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, Baghdad akan beruntung jika setiap orang yang merasa pintar mau kembali belajar, dan setiap yang merasa benar mau menunduk sebelum menilai. Raja menatap wajahnya dengan kagum. Kau selalu punya jawaban yang tak terduga, tapi selalu terasa benar. Abu Nawas tersenyum lagi, itu karena kebenaran bukan milik lidahku, Baginda. Ia hanya singgah sebentar, selama hati masih jujur menampungnya. Dan sejak hari itu, perdebatan di istana bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi siapa yang lebih dulu mengakui bahwa ilmunya masih kurang. Beberapa hari kemudian, Raja mengundang Abu Nawas ke ruang pertemuan kecil di taman istana. Di sana, hanya ada raja, wazir, dan seorang tamu dari negeri jauh, seorang filsuf dari Persia bernama Nahrudin yang dikenal. Sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam diskusi. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu mampu menandingi logika seorang filsuf. Nahrudin menatap Abu Nawas dengan senyum penuh tantangan. Aku sudah mendengar tentangmu, katanya dengan nada sinis. Tapi aku tak percaya seseorang yang sering bercanda bisa mengalahkan logika yang sistematis. Abu Nawas hanya tersenyum tenang.
Silakan ajukan apapun yang kau ingin uji. Filsuf itu mengambil batu kecil dari taman dan berkata, kau bilang manusia hidup karena kehendak Tuhan. Tapi aku ingin tahu, kalau segalanya sudah ditentukan, apakah batu ini jatuh karena kehendak Tuhan atau karena hukum alam? Abu Nawas memandang batu itu sejenak, lalu menjawab, batu jatuh karena hukum alam yang diciptakan Tuhan. Dan hukum alam itu adalah bagian dari kehendaknya. Maka, ketika batu jatuh, Tuhan tidak sedang sibuk menjatuhkannya satu persatu, Dia sudah menulis caranya sejak awal waktu. Filsuf itu tertawa kecil. Jadi kau bilang Tuhan membuat aturan, lalu membiarkan segalanya berjalan sendiri. Abu Nawas menatapnya tajam namun lembut. Tidak. Tuhan tidak membiarkan. Ia mengatur tanpa harus mengulang perintahnya setiap saat. Kau hidup karena jantungmu berdetak, tapi kau tidak perlu memerintahkannya untuk berdetak, bukan? Maka bagaimana mungkin? Tuhan yang menciptakan segalanya tidak lebih bijak dari manusia dalam mengatur ciptaannya. Raja mengangguk pelan, mulai terpikat dengan logika itu. Tapi filsuf belum menyerah. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, apakah manusia bebas atau terikat? Abu Nawas mengambil selembar daun yang jatuh di pangkuannya. Lihat daun ini, katanya. Ia jatuh karena angin, tapi ke arah mana ia melayang tergantung bagaimana bentuknya. Begitu juga manusia, angin takdir memang berhembus, tapi arah pilihan ditentukan oleh bentuk hatinya. Filsuf itu terdiam, lalu bertanya dengan nada lebih pelan, jika begitu, apa fungsi doa? Bukankah jika semuanya sudah diatur, doa hanya buang waktu? Abu Nawas tersenyum dan menatap kolam di depan mereka. Lihat air itu, tenang di permukaan tapi dalam di dasar. Doa itu seperti batu kecil yang dilempar ke air, mungkin tak mengubah air jadi tanah, tapi menciptakan riak yang menjangkau luas. Tuhan tidak selalu mengubah takdir dengan doa, tapi ia mengubah hati orang yang berdoa agar kuat menjalani takdir. Raja menatap Abu Nawas lama, matanya berkaca-kaca. Kau menjawab dengan hati, bukan hanya dengan akal. Abu Nawas menunduk. Karena akal hanya membaca tanda, tapi hati membaca makna. Filsuf Persia itu akhirnya menutup matanya sejenak, lalu berkata lirih, aku datang untuk berdebat, tapi pulang membawa ketenangan. Abu Nawas tersenyum, ilmu yang benar selalu menenangkan, bukan memanas-manasi. Bila debat membuat dada sesak, berarti salah satu dari kita sedang berbicara bukan untuk kebenaran, tapi untuk kebanggaan. Raja berdiri dan berkata, Nahrudin, engkau telah mengalahkan banyak cendekia, tapi hari ini engkau dikalahkan bukan oleh logika, melainkan oleh kebeningan. Filsuf itu mengangguk hormat pada Abu Nawas. Engkau benar, wahai cendekia Baghdad. Di negeriku kami belajar berpikir, tapi di sini aku belajar merasa. Abu Nawas membalas dengan senyum tulus. Dan bila akal dan rasa bersatu, itulah tanda ilmu telah menjadi cahaya. Sore itu, taman istana sunyi. Hanya terdengar desir angin di antara pepohonan. Tapi di hati mereka yang hadir, ada sesuatu yang tak lagi sama, sebuah kesadaran baru bahwa kebijaksanaan sejati tidak berteriak di podium, melainkan berbisik lembut di hati yang rendah. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya naik di ufuk Baghdad, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Ia duduk di taman yang sama, di bawah pohon kurma yang kemarin menaungi perdebatan mereka. Namun kali ini tak ada filsuf, tak ada pejabat, hanya Raja dan Abu Nawas, ditemani burung-burung yang berkicau lembut. Raja berkata pelan, Abu Nawas, kemarin aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat di istana ini. Seorang filsuf yang biasanya sombong tiba-tiba menunduk. Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa berbicara begitu menenangkan? Bukankah berdebat biasanya membuat orang justru membara? Abu Nawas menatap kolam yang memantulkan cahaya pagi. Baginda, karena aku tak berdebat untuk menang. Aku hanya menjawab agar kebenaran tak tersesat di jalan kesombongan. Bila tujuan kita membuktikan diri, maka kata-kata jadi senjata. Tapi bila tujuannya mencari hikmah, maka kata-kata jadi jembatan.
Raja mengangguk dalam diam. Ia menghela napas dan berkata, tapi tidak semua orang bisa bicara sebijak itu, Abu Nawas. Kadang aku sendiri kalah oleh amarah. Abu Nawas tersenyum kecil. Amarah, Baginda, adalah api kecil yang bisa menghangatkan atau membakar. Orang bijak menaruhnya di pelita, bukan di tangan. Raja menatap langit yang perlahan memudar warnanya. Aku ingin seperti itu, tapi dunia ini penuh tipu daya. Kadang aku tak tahu mana nasihat yang tulus dan mana yang sekadar mencari muka. Abu Nawas mengambil segenggam tanah dari tepi kolam dan menatapnya. Baginda, tanah yang lembab akan menumbuhkan bunga, tapi tanah yang kering hanya menumbuhkan debu. Jika hati lembab oleh zikir dan keikhlasan, maka ucapan orang jujur akan mudah tumbuh di sana. Tapi jika hati keras, bahkan nasihat malaikat pun akan memantul tanpa bekas. Raja terdiam lama, lalu berkata, engkau membuatku merasa seperti murid. Abu Nawas menunduk hormat. Maka engkau selamat, Baginda. Karena ketika seorang raja merasa masih murid, maka Allah akan menjadikannya pemimpin yang adil. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Seekor burung kecil hinggap di bahu Abu Nawas, seolah mengamini kata-katanya. Raja menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, aku mulai mengerti mengapa orang menyayangimu meski kau sering membuat mereka merasa kalah. Kau tak membuat orang tunduk, kau membuat mereka tenang. Abu Nawas menatap wajah sang raja dengan mata teduh. Karena ketenangan lebih kuat daripada kemenangan, Baginda. Orang yang tenang mampu mengalahkan ribuan amarah tanpa mengangkat pedang. Raja tersenyum, lalu berdiri. Maka mulai hari ini, setiap kali ada perselisihan di istana, aku akan memintamu hadir. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menenangkan. Abu Nawas menunduk dengan rendah hati. Jika aku boleh memberi pesan, Baginda, keadilan lahir bukan dari banyaknya hukum, tapi dari hati yang masih takut berbuat salah meski tak ada yang melihat. Raja menatapnya lama, lalu berkata lirih, kau bukan hanya cendekia, Abu Nawas. Kau cermin bagi yang mau melihat dirinya sendiri. Abu Nawas tersenyum lembut, menatap air kolam yang kembali tenang setelah sebelumnya beriak. Air yang jernih tidak takut pada pantulan, Baginda. Karena yang ia tunjukkan hanyalah kebenaran. Dan di pagi yang sunyi itu, antara seorang raja dan seorang cendekia, tak ada lagi perdebatan, hanya dua jiwa yang sama-sama belajar, bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih dulu merendahkan hati. Abu Nawas bikin filsuf Persia tertunduk di depan Raja Baghdad. Suatu hari di Baghdad, suasana pasar utama sedang ramai. Pedagang bersuara keras menawarkan dagangan, para pembeli tawar-menawar dengan semangat, dan para pengemis sibuk mengulurkan tangan. Di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa gulungan kitab di tangannya. Ia baru saja dari masjid setelah berdiskusi soal tafsir Al-Quran bersama para ulama. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara seorang lelaki berteriak lantang di tengah kerumunan, wahai manusia, dengarkanlah. Aku punya hujah yang tak bisa dibantah. Abu Nawas itu hanya pintar bicara, bukan benar-benar berilmu. Kerumunan segera mengerubungi lelaki itu, seorang pedagang kain yang dikenal cerewet, bernama Farhan. Ia memang sering merasa dirinya paling tahu segalanya. Dan hari itu, entah kenapa, ia ingin menantang Abu Nawas di depan umum. Abu Nawas, serunya ketika melihat sang cendekia lewat. Kalau kau memang orang berilmu, jawab pertanyaanku ini. Jika semua takdir sudah ditulis Allah, kenapa manusia masih harus berusaha? Orang-orang langsung terdiam. Beberapa menatap Abu Nawas dengan wajah tegang, sebagian lain menunggu apakah ia akan marah. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu duduk di atas batu di pinggir jalan. Farhan, katanya tenang. Kau punya timbangan untuk menakar kainmu, bukan? Tentu saja, jawab Farhan dengan bangga. Dan kau tahu bahwa Allah telah menetapkan rezekimu sejak kau dilahirkan. Ya, aku tahu.
lalu mengapa kau tetap menimbang kain setiap hari, dan bukan hanya menunggu uang jatuh dari langit? Kerumunan tertawa pelan, tapi Farhan menolak kalah. Itu karena aku berusaha, Abu Nawas. Tapi kalau sudah ditetapkan juga hasilnya, untuk apa repot-repot? Abu Nawas memutar kitabnya, lalu berkata dengan wajah serius namun lembut, karena Allah menulis takdirmu bersama dengan usahamu. Ia tidak menulis, Farhan mendapat rezeki tanpa bergerak, melainkan, Farhan mendapat rezeki melalui timbangan dan kerja kerasnya. Jika kau berhenti menimbang, kau hanya menolak cara Allah menurunkan rezekimu. Farhan mulai terdiam. Tapi sebelum ia menyerah, ia masih berusaha melawan. Kalau begitu, apakah kau juga percaya bahwa dosa dan pahala sudah ditetapkan? Abu Nawas mengangguk. Tentu. Tapi apakah kau mau jika Allah menulis dirimu termasuk yang sombong karena menantang tanpa ilmu? Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Farhan memerah mukanya, tapi Abu Nawas tetap lembut. Ia menepuk bahu pedagang itu dan berkata, ilmu tidak meniadakan pertanyaan, tapi membuat pertanyaanmu menjadi lebih bijak. Kau tak salah bertanya, hanya saja, kau lupa menundukkan hati sebelum menegakkan logika. Tiba-tiba seorang pemuda yang sejak tadi mendengar dari kejauhan mendekat dan berkata, Abu Nawas, apakah berarti kita tak bisa mengubah takdir sama sekali? Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu menjawab, bisa. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan doa dan amal. Takdir itu seperti pintu yang sudah dipasang engselnya, tapi kuncinya bisa kau buka dengan kesungguhan. Jangan tunggu angin membuka pintu, kalau kuncinya ada di tanganmu. Kalimat itu membuat pasar seketika hening. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk menimbang, berhenti untuk mendengarkan. Abu Nawas berdiri dan menambahkan, ketika aku lapar, aku berdoa. Tapi aku juga bekerja. Karena berdoa tanpa berbuat adalah kesombongan terselubung, dan berbuat tanpa berdoa adalah kesia-siaan yang sombong. Farhan menunduk. Dengan nada lebih lembut ia berkata, Abu Nawas, aku kalah berdebat. Tapi aku senang hari ini aku kalah, karena aku jadi belajar. Abu Nawas tersenyum. Kau tidak kalah, Farhan. Kau hanya berpindah dari sombong ke paham. Dan itu kemenangan yang lebih besar. Kerumunan kembali bersorak, tapi Abu Nawas hanya berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan tenang. Di tangannya, kitab itu tetap tergenggam erat. Beberapa pedagang berbisik kagum, Abu Nawas memang aneh. Ia bisa menaklukkan orang tanpa marah, dan membuat yang kalah justru bersyukur. Dan hari itu, Baghdad belajar satu hal dari sang cendekia, bahwa berdebat bukan soal membungkam lawan, tapi menyalakan akal dan merendahkan hati di saat yang sama. Beberapa hari setelah perdebatan di pasar itu, kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar hingga ke telinga wazir. Ia penasaran, apakah kepintaran Abu Nawas benar-benar karena ilmunya, atau hanya karena lidahnya yang luwes berbicara. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana. Di ruang megah itu, wazir duduk bersama beberapa ulama dan pejabat kerajaan. Mereka sudah menyiapkan satu ujian kecil. Di hadapan mereka ada 3 benda, sebuah cawan emas, sepotong batu hitam, dan selembar kain putih. Abu Nawas, kata wazir sambil menatap tajam, kami ingin tahu siapa di antara benda ini yang paling berharga di sisi Allah. Jawablah dengan alasan yang tidak bisa dibantah. Semua mata tertuju padanya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seperti air yang tak terusik angin. Ia memandang ketiganya satu persatu, lalu berkata pelan, yang paling berharga di sisi Allah bukan cawan emas, bukan batu, bukan pula kain putih, tapi niat di balik tangan yang menyentuhnya. Para ulama saling berpandangan. Wazir mengerutkan dahi. Jelaskan. Abu Nawas tersenyum tipis. Cawan emas bisa jadi alat kesombongan bila digunakan untuk pamer. Tapi bisa jadi ibadah jika dipakai memberi minum orang haus. Batu hitam bisa melukai jika dilempar, tapi menjadi mulia jika dijadikan dasar Ka'bah.
Kain putih bisa menutupi aurat dengan niat ibadah, tapi bisa juga membungkus mayat yang tak sempat taubat. Maka bukan benda yang mulia, manusialah yang memuliakan benda dengan niatnya. Suasana istana mendadak senyap. Beberapa ulama mulai menunduk, mengangguk-angguk pelan. Namun wazir yang masih ingin menguji, tersenyum licik. Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu jawab ini, mana yang lebih penting, ilmu atau amal? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, melihat taman istana yang dipenuhi burung merpati. Lalu berkata, burung bisa terbang karena dua sayap. Kalau satu sayap adalah ilmu dan sayap lain amal, maka siapa yang mengandalkan satu saja akan jatuh. Tapi yang tahu arah angin dan terus mengepak dengan iman, itulah yang sampai di tujuan. Raja yang sedari tadi mendengar dari balik tirai tak kuasa menahan senyum. Ia keluar dan berkata, Abu Nawas, engkau berbicara seperti orang yang sudah menempuh banyak perjalanan batin. Abu Nawas menjawab, Baginda, perjalanan itu tidak selalu dengan kaki. Kadang dengan kesalahan, lalu disusul taubat, disiram sabar, dan dipanen hikmah. Raja tertawa pelan. Kau membuat istana ini terasa seperti majelis ilmu. Dan majelis ilmu, Baginda, kata Abu Nawas, tidak perlu karpet indah, cukup hati yang mau mendengar. Seorang penjaga yang berdiri di pintu tiba-tiba bertanya polos, Tuan Abu Nawas, kalau semua tergantung niat, bagaimana dengan orang jahat yang berniat baik tapi salah cara? Abu Nawas menatapnya penuh simpati. Itulah mengapa Allah memberi kita akal dan petunjuk. Niat baik harus dituntun ilmu agar tak tersesat, dan ilmu harus dijaga niat agar tak sombong. Ibarat kapal dan kompas, keduanya saling membutuhkan. Raja mengangguk mantap. Aku paham sekarang. Tak semua perdebatan harus dimenangkan dengan suara paling keras. Abu Nawas tersenyum. Yang keras biasanya menutupi takutnya kalah, Baginda. Sedangkan yang tenang, tahu bahwa kebenaran tak perlu berteriak. Seisi ruangan terdiam, lalu Raja menepuk tangan pelan. Abu Nawas, Baghdad beruntung punya orang sepertimu. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, Baghdad akan beruntung jika setiap orang yang merasa pintar mau kembali belajar, dan setiap yang merasa benar mau menunduk sebelum menilai. Raja menatap wajahnya dengan kagum. Kau selalu punya jawaban yang tak terduga, tapi selalu terasa benar. Abu Nawas tersenyum lagi, itu karena kebenaran bukan milik lidahku, Baginda. Ia hanya singgah sebentar, selama hati masih jujur menampungnya. Dan sejak hari itu, perdebatan di istana bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi siapa yang lebih dulu mengakui bahwa ilmunya masih kurang. Beberapa hari kemudian, Raja mengundang Abu Nawas ke ruang pertemuan kecil di taman istana. Di sana, hanya ada raja, wazir, dan seorang tamu dari negeri jauh, seorang filsuf dari Persia bernama Nahrudin yang dikenal. Sangat pandai berdebat dan tak pernah kalah dalam diskusi. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini aku ingin melihat apakah kebijaksanaanmu mampu menandingi logika seorang filsuf. Nahrudin menatap Abu Nawas dengan senyum penuh tantangan. Aku sudah mendengar tentangmu, katanya dengan nada sinis. Tapi aku tak percaya seseorang yang sering bercanda bisa mengalahkan logika yang sistematis. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Silakan ajukan apapun yang kau ingin uji. Filsuf itu mengambil batu kecil dari taman dan berkata, kau bilang manusia hidup karena kehendak Tuhan. Tapi aku ingin tahu, kalau segalanya sudah ditentukan, apakah batu ini jatuh karena kehendak Tuhan atau karena hukum alam? Abu Nawas memandang batu itu sejenak, lalu menjawab, batu jatuh karena hukum alam yang diciptakan Tuhan. Dan hukum alam itu adalah bagian dari kehendaknya. Maka, ketika batu jatuh, Tuhan tidak sedang sibuk menjatuhkannya satu persatu, Dia sudah menulis caranya sejak awal waktu. Filsuf itu tertawa kecil. Jadi kau bilang Tuhan membuat aturan, lalu membiarkan segalanya berjalan sendiri. Abu Nawas menatapnya tajam namun lembut. Tidak. Tuhan tidak membiarkan.
Ia mengatur tanpa harus mengulang perintahnya setiap saat. Kau hidup karena jantungmu berdetak, tapi kau tidak perlu memerintahkannya untuk berdetak, bukan? Maka bagaimana mungkin? Tuhan yang menciptakan segalanya tidak lebih bijak dari manusia dalam mengatur ciptaannya. Raja mengangguk pelan, mulai terpikat dengan logika itu. Tapi filsuf belum menyerah. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, apakah manusia bebas atau terikat? Abu Nawas mengambil selembar daun yang jatuh di pangkuannya. Lihat daun ini, katanya. Ia jatuh karena angin, tapi ke arah mana ia melayang tergantung bagaimana bentuknya. Begitu juga manusia, angin takdir memang berhembus, tapi arah pilihan ditentukan oleh bentuk hatinya. Filsuf itu terdiam, lalu bertanya dengan nada lebih pelan, jika begitu, apa fungsi doa? Bukankah jika semuanya sudah diatur, doa hanya buang waktu? Abu Nawas tersenyum dan menatap kolam di depan mereka. Lihat air itu, tenang di permukaan tapi dalam di dasar. Doa itu seperti batu kecil yang dilempar ke air, mungkin tak mengubah air jadi tanah, tapi menciptakan riak yang menjangkau luas. Tuhan tidak selalu mengubah takdir dengan doa, tapi ia mengubah hati orang yang berdoa agar kuat menjalani takdir. Raja menatap Abu Nawas lama, matanya berkaca-kaca. Kau menjawab dengan hati, bukan hanya dengan akal. Abu Nawas menunduk. Karena akal hanya membaca tanda, tapi hati membaca makna. Filsuf Persia itu akhirnya menutup matanya sejenak, lalu berkata lirih, aku datang untuk berdebat, tapi pulang membawa ketenangan. Abu Nawas tersenyum, ilmu yang benar selalu menenangkan, bukan memanas-manasi. Bila debat membuat dada sesak, berarti salah satu dari kita sedang berbicara bukan untuk kebenaran, tapi untuk kebanggaan. Raja berdiri dan berkata, Nahrudin, engkau telah mengalahkan banyak cendekia, tapi hari ini engkau dikalahkan bukan oleh logika, melainkan oleh kebeningan. Filsuf itu mengangguk hormat pada Abu Nawas. Engkau benar, wahai cendekia Baghdad. Di negeriku kami belajar berpikir, tapi di sini aku belajar merasa. Abu Nawas membalas dengan senyum tulus. Dan bila akal dan rasa bersatu, itulah tanda ilmu telah menjadi cahaya. Sore itu, taman istana sunyi. Hanya terdengar desir angin di antara pepohonan. Tapi di hati mereka yang hadir, ada sesuatu yang tak lagi sama, sebuah kesadaran baru bahwa kebijaksanaan sejati tidak berteriak di podium, melainkan berbisik lembut di hati yang rendah. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya naik di ufuk Baghdad, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Ia duduk di taman yang sama, di bawah pohon kurma yang kemarin menaungi perdebatan mereka. Namun kali ini tak ada filsuf, tak ada pejabat, hanya Raja dan Abu Nawas, ditemani burung-burung yang berkicau lembut. Raja berkata pelan, Abu Nawas, kemarin aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat di istana ini. Seorang filsuf yang biasanya sombong tiba-tiba menunduk. Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa berbicara begitu menenangkan? Bukankah berdebat biasanya membuat orang justru membara? Abu Nawas menatap kolam yang memantulkan cahaya pagi. Baginda, karena aku tak berdebat untuk menang. Aku hanya menjawab agar kebenaran tak tersesat di jalan kesombongan. Bila tujuan kita membuktikan diri, maka kata-kata jadi senjata. Tapi bila tujuannya mencari hikmah, maka kata-kata jadi jembatan. Raja mengangguk dalam diam. Ia menghela napas dan berkata, tapi tidak semua orang bisa bicara sebijak itu, Abu Nawas. Kadang aku sendiri kalah oleh amarah. Abu Nawas tersenyum kecil. Amarah, Baginda, adalah api kecil yang bisa menghangatkan atau membakar. Orang bijak menaruhnya di pelita, bukan di tangan. Raja menatap langit yang perlahan memudar warnanya. Aku ingin seperti itu, tapi dunia ini penuh tipu daya. Kadang aku tak tahu mana nasihat yang tulus dan mana yang sekadar mencari muka. Abu Nawas mengambil segenggam tanah dari tepi kolam dan menatapnya. Baginda, tanah yang lembab akan menumbuhkan bunga, tapi tanah yang kering hanya menumbuhkan debu. Jika hati lembab oleh zikir dan keikhlasan,
maka ucapan orang jujur akan mudah tumbuh di sana. Tapi jika hati keras, bahkan nasihat malaikat pun akan memantul tanpa bekas. Raja terdiam lama, lalu berkata, engkau membuatku merasa seperti murid. Abu Nawas menunduk hormat. Maka engkau selamat, Baginda. Karena ketika seorang raja merasa masih murid, maka Allah akan menjadikannya pemimpin yang adil. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Seekor burung kecil hinggap di bahu Abu Nawas, seolah mengamini kata-katanya. Raja menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, aku mulai mengerti mengapa orang menyayangimu meski kau sering membuat mereka merasa kalah. Kau tak membuat orang tunduk, kau membuat mereka tenang. Abu Nawas menatap wajah sang raja dengan mata teduh. Karena ketenangan lebih kuat daripada kemenangan, Baginda. Orang yang tenang mampu mengalahkan ribuan amarah tanpa mengangkat pedang. Raja tersenyum, lalu berdiri. Maka mulai hari ini, setiap kali ada perselisihan di istana, aku akan memintamu hadir. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menenangkan. Abu Nawas menunduk dengan rendah hati. Jika aku boleh memberi pesan, Baginda, keadilan lahir bukan dari banyaknya hukum, tapi dari hati yang masih takut berbuat salah meski tak ada yang melihat. Raja menatapnya lama, lalu berkata lirih, kau bukan hanya cendekia, Abu Nawas. Kau cermin bagi yang mau melihat dirinya sendiri. Abu Nawas tersenyum lembut, menatap air kolam yang kembali tenang setelah sebelumnya beriak. Air yang jernih tidak takut pada pantulan, Baginda. Karena yang ia tunjukkan hanyalah kebenaran. Dan di pagi yang sunyi itu, antara seorang raja dan seorang cendekia, tak ada lagi perdebatan, hanya dua jiwa yang sama-sama belajar, bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih dulu merendahkan hati.